Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa yang telah kita baca dalam dua pertemuan yang lalu. Di ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah memaparkan hadis-hadis yang sebagiannya telah kita baca. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ketujuh, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya mengatakan, haddatsana Abu Naim qala haddatsana Zakaria an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri. Ini sanadnya sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya dia masuk surga. Ini hadis sama dengan hadis-hadis sebelumnya, menguatkan hadis yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian hadis yang ke-8 juga dari Imam Ahmad ya, dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dari rumahnya bertemu dengan kita atau menemui kita para sahabat. Faqala lahum, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, inna rabbakum azza wa jalla khayyarani
baina sab'ina alfan yadkhuluna jannata afwan bighairi hisab wa bainal khabi'ati indahu li ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepadaku. Pilihan pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW ke dalam surga tanpa hisab. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, al-khabi'ah indahu li ummati, sesuatu yang disembunyikan untuk umatku. Rasulullah SAW diberi pilihan, disuruh memilih untuk mana yang lebih diutamakan, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya. 70.000 orang dari umatnya masuk surga tanpa hisab, atau ini sesuatu yang tersimpan, disembunyikan untuk semua umatnya. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayakhba'u dzalika rabbuk? Ya Rasulullah, apakah Rabb kamu, apakah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan itu? Padahal Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah tanpa menjawab pertanyaan itu. Jadi sebagian sahabat bertanya, apa sih yang disembunyikan itu? Rasulullah tidak menjawab, lalu masuk ke rumah. Tsumma kharaj. Setelah beberapa saat kemudian keluar dari rumah. Wa huwa yukabbir, sambil bertakbir. Allahu akbar. Faqala inna rabbi zadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan wal khabi'ah indahu. Sesungguhnya Rabbku menambah untukku, menambah keutamaan untukku dengan 70.000 setelah 70.000 yang sebelumnya. 70.000 ditambah 70.000 lagi masuk ke surga tanpa hisab. Wal khabi'ah, dan juga sesuatu yang disembunyikan tadi. Faqala Abu Rahim, ini seorang yang berkunjung kepada Abu Ayyub, dia berkata, ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, wa ma tadunnu khabi'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu kira tentang sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akalan nasu bi afwahihim, lalu orang-orang menggigit bibir mereka. Artinya menunggu-nunggu apa sebenarnya ini. Ah, seperti Ustaz Latif itu, menggigit bibir, menunggu apa nih yang akan sebenarnya apa, penasaran. Kalau penasaran gigit apa? Kalau kecewa gigit jari. Kalau penasaran gigit bibir. Kalau lapar, oh, lapar makan aja. Kalau lapar pegang perut. Oh ini. Kalau pusing pegang kepala.
Faqalu wa ma anta wa khabi'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu dengan apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu enggak? Kamu tahu enggak apa sih yang disembunyikan? Faqala Abu Ayyub, da'ur rajula ankum. Abu Ayyub mengatakan, biarkan orang itu. Abu Raham tadi yang bertanya tadi, Abu Ayyub kepada orang-orang yang ada di situ. Ukhbirukum an khabi'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama adhun bal kal mustaiqin. Aku akan beritahukan kepada kalian yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah, atau yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, sebagaimana yang aku mengira, tapi lebih dari itu aku yakin apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang tidak disampaikan itu, ini maksudnya. Apa? Inna khabi'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul. Sesungguhnya yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan, kemuliaan Rasulullah yang diberikan kepada umatnya adalah man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh musaddiqan lisanahu qalbahu adkhalahul jannah. Barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Lihat, musaddiqan lisanuhu qalbahu. Apa yang diucapkannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Lihat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dengan apa? Dengan hati atau dengan mulut? Dengan mulut. Yang diucapkan itu sesuai enggak dengan yang ada dalam hati? Yang dimaksud di sini ketika seseorang mengatakan syahadat itu dengan lisannya dan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka adkhalahul jannah. Niscaya Allah akan memasukkannya dalam surga. Hadis ini menjelaskan hadis-hadis yang sebelumnya yang seakan-akan tanpa syarat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Mutlak gitu kan? Ini menjelaskan, mengatakan la ilaha illallah itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Itu hadis yang ke-8. Kemudian hadis yang ke-9, qala Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya juga dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, innali ibna akhi la yantahi anil haram. Ini perhatikan betul-betul. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innali ibna akhin la yantahi anil haram. Saya punya
ibnu akhin, keponakan. Saya punya keponakan yang tidak pernah berhenti dari yang haram. Artinya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW berkata, "Wa madinu." Apa agamanya? Apa agama keponakan kamu itu? Qala yusolli wa yuwahhidullah. Dia itu suka sholat dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keponakannya ini sholat suka, tauhid juga, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi suka melakukan yang haram. Qala Rasulullah berkata, "Istauhib minhu dainahu. Fa in aba fabta'hu minhu." Sekarang kamu punya hutang kepada saudara, kepada keponakan kamu itu, minta dibebaskan hutang itu. Minta bebaskan hutang. Istauhib minhu, atau hutangnya diberikan. Fa in aba fabta'hu minhu. Kalau tidak mau, kalau dia menolak, jual sesuatu untuk membayar hutang kamu. Fatalaba ar-rajulu dzalika minhu fa'aba alaih. Ini orang ini ya datang kepada keponakannya itu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, bebaskan hutangnya. Ternyata apa? Tidak. Kata keponakannya enggak mau, hutang itu harus dibayar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbaruhu, dan mengabarkan apa yang terjadi. Ternyata keponakannya itu tidak membebaskan hutangnya. Faqala wajadtuhu syahihan fi dini. Aku mendapatkannya syahih, pelit, pelit fi dini, dalam agamanya. Jadi keponakannya ini di satu sisi suka sholat, juga bertauhid, sisi lain dia suka melakukan yang haram, kemudian dalam hal muamalahnya juga pelit. Bagaimana orang seperti itu? Qala fanazalat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Maka turunlah ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya apa? Orang ini, si keponakan ini, walaupun suka melakukan yang haram, walaupun dia pelit gigir, akan tetapi dia salat dan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ada kemungkinan ini, keburukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10, qala al-Hafidz Abu Ya'la,
dari Hafidz Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, Yusuf kenal Anas bin Malik nggak? Kenal Anas bin Malik? Nggak kenal? San, kenal nggak Anas bin Malik? Siapa? Radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu siapa itu? Nani Muhammad Sani. Anas bin Malik radhiyallahu anhu siapa? Pak Harbin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Antum tadi mau mengatakan begitu kan? Kenapa enggak? Saya khawatir kita umat Islam tidak kenal sahabat dan tidak kenal gelar sahabat. Kalau sudah dikatakan radhiyallahu anhu itu siapa? Sahabat. Itu teladan kita setelah Rasulullah SAW. Ya, jangan-jangan Ustadz yang baru ini nggak tahu. Umar, siapa Anas bin Malik? Hasan tak? Sahabat Rasulullah SAW. Allah musta'an. Ya. Kata Anas bin Malik, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ma taraktu hajatan wala da hajatin illa qad ataitu." Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang aku inginkan. Kalau ada sesuatu yang aku inginkan, pasti aku lakukan tanpa melihat halal haram. Pokoknya aku ingin, aku lakukan. Ada makanan, aku ingin, aku makan. Qala Rasulullah SAW berkata, "Alaisa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Salah samarrat. Rasulullah SAW bersabda, bukankah kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah 3 kali? Qala na'am. Dia mengatakan na'am. Seharusnya bala ya. Kalau pertanyaannya negatif kemudian jawabannya positif, maka jawabannya bala. Nah, tapi di sini dia mengatakan na'am. Jadi begini, kalau saya bertanya, kalau ini ustadz misalnya, alasta ustadzan, bukankah kamu ustadz? Bukankah kamu ustadz? Kalau kamu ustadz, jawabnya apa? Bala. Ana ustaz. Ya. Bukankah kamu ustaz? Ya, saya ustaz. Kalau di Indonesia begitu, jawabnya iya. Ya, saya ustaz. Dalam bahasa Arabnya tidak pakai naam tapi bala. Alasta ustaz? Bala. Kalau dijawab alasta ustaz? Naam, berarti kamu bukan ustaz. Ya. Akan tetapi ya, banyak juga dari dulu yang ketuker. Ketika ditanya negatif, jawabannya naam, padahal sebenarnya yang dimaksud positif. Begitu bala, iya sebenarnya. Bukankah kamu bersyahadat? Iya, saya bersyahadat. Seharusnya bala. Ya. Bala asyhad. Saya bersyahadat. Tapi
ini mengatakan na'am, maksudnya iya, saya bersyahadat, ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Qala, Rasulullah berkata, fa inna dzalika ya'ti ala dzalika kullihi. Subhanallah. Fa inna dzalika ya'ti ala dzalika kullihi. Dzalikanya ada dua. Fa inna dzalika ya'ti ala dzalika kullihi. Dzalika yang pertama mana? Dzalika yang kedua mana? Fa inna dzalika, syahadat itu, syahadat yang disebutkan yang terdekat, fa inna dzalika, syahadat itu ya'ti ala dzalika, akan menghapus yang itu. Kemungkinan menghapus yang itu tadi apa? Perbuatannya yang tidak melihat hal haram setiap yang ia inginkan dia lakukan. Ya. Ini adalah kabar gembira bagi kita. Betapa manfaat besar dari syahadat dan meninggalkan kesyirikan. Tapi ingat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni syirik, mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Jadi pertanyaan selalu bagi kita, apakah kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni? Itu kan tidak tahu. Artinya kalau kita bertauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita harus berusaha untuk meninggalkan segala maksiat. Semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.